Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hamka dengan NIM 17144230772. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas-tugas personality development, yaitu yang pertama ada jelaskan prinsip dasar pengembangan diri yang dijelaskan dalam video, bagaimana setiap prinsip dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jawabannya adalah harus kita tahu pengembangan diri itu adalah bagaimana kita membentuk diri kita dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setiap detiknya, bahkan setiap jamnya yang kita lakukan itu adalah akan mempengaruhi masa depan kita. Itu bagaimana jika kita malas, bagaimana jika kita rajin, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Dan ada beberapa hal yang harus dikutip atau dipertanyakan bagaimana kita dapat mengembangkan personality kita, yaitu pertama ada self awareness, yaitu mengetahui diri sendiri. Ya, jadi kita harus tahu siapa diri kita, apa yang kita bisa dan apa yang harus kita lakukan pada saat ini, pada waktu yang berjalan ini. Dan yang kedua ada continuous learning. Continuous learning ini adalah bagaimana kita harus belajar di setiap saat terus menerus supaya kita tidak tertinggal oleh zaman, dan kita harus terus belajar supaya kita dapatkan versi yang terbaik dalam diri kita. Yang ketiga ada menetapkan tujuan. Kita sudah tahu diri kita sudah tahu kita harus belajar setiap saat, tapi jika kita tidak punya tujuan, semua akan berantakan dan sia-sia. Makanya kita harus tahu di tahun ini kita harus sampai di mana, di tahun ke depan kita harus sampai di mana. Jika tidak seperti itu, kita tidak akan bisa sampai di tujuan yang kita inginkan. Dan yang keempat, kita juga harus konsisten atas apa yang sudah kita tetapkan dalam tujuan kita. Kita tidak boleh keluar dari garis besar yang sudah kita tulis di dalam tujuan kita. Yang kelima adalah keluar dari zona nyaman. Jika kalian sudah berada di dalam zona yang benar-benar nyaman di dalam kehidupan kalian, jangan sampai kita tetap tertidur di sana. Kita harus keluar dan mencari hal-hal baru supaya kita makin mengetahui apakah diri kita suka dengan hal-hal baru yang kita temui. Nah, yang keenam bersyukur. Kita harus selalu bersyukur untuk membuat pikiran kita tenang, tidak merusak mood kita di dalam pekerjaan. Bersyukur adalah poin yang sangat penting karena itu dapat membuat pikiran kita dan hati kita lebih tenang. Dan yang ketujuh ada time management. Time management ini adalah bagaimana kita mengatur waktu dalam menuju tujuan kita. Banyak hal-hal yang harus diprioritaskan, banyak hal-hal yang harus disampingkan. Kita harus tahu hal tersebut. Oke. Dan yang nomor 2 itu ada pilih salah satu dari 8 prinsip yang menurut Anda paling relevan dan dengan tantangan yang sedang Anda hadapi. Jelaskan mengapa Anda memilih prinsip tersebut dan bagaimana Anda akan mengimplementasikannya. Oke. Dari saya sendiri itu adalah prinsip yang paling yang relevan untuk saya itu adalah continuous learning. Kenapa? Karena sebagai manusia kita harus terus belajar. Walaupun belajar dari manapun itu kita harus tetap ambil ilmunya. Walaupun dari orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda, kita harus ambil ilmunya. Karena continuous learning ini tidak bersifat yang harus studi ke sana, studi ke sini, tapi kita bisa belajar dari orang-orang yang benar-benar non akademik atau yang akademisi lainnya gitu. Banyak hal-hal yang harus dilakukan dalam continuous learning, yaitu tetap stabil, tetap konsisten dalam mencari ilmu dalam jalur manapun. Dan yang ketiga itu ada buatlah rencana kegiatan mingguan yang mencakup penerapan disiplin diri di berbagai aspek kehidupan Anda. Oke. Jadi rencana kegiatan mingguan ini biasanya saya lakukan itu di hari Senin sampai Kamis. Itu banyak hal-hal yang seperti beribadah, terus juga yang pastinya kuliah, terus juga bersih-bersih, dan juga biasanya di tengah malam atau menjelang malam itu saya membuka YouTube atau membaca sebuah tulisan-tulisan untuk mengembangkan diri kita. Apa itu hobi saya biasanya mencari pelajaran di dalam tersebut. Dan di hari Sabtu dan Minggu, Jumat, Sabtu dan Minggu itu saya mengerjakan karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan, saya mengerjakan hal tersebut. Dan setelah itu saya di hari Minggu itu biasanya fleksibel. Entah nanti bisa belajar, atau nanti membantu orang tua, atau nanti membantu kegiatan yang ada di dalam organisasi. Oke. Jadi rencana mingguan saya itu biasanya saya menekankan hobi dan apa yang saya sukai gitu. Oke. Yang keempat itu bagaimana pengaturan waktu dan prioritas dapat membantu dalam pengembangan diri seperti yang disebutkan dalam video. Berikan contoh nyata dalam kehidupan Anda. Oke.
contoh nyata dalam kehidupan saya adalah saya ketika manage waktu itu saya membaginya menjadi tiga kategori. Yang pertama ada merah, kuning, dan hijau. Nah, yang merah ini adalah yang urgent, yang harus diselesaikan dengan cepat gitu. Misalnya sebuah kerjaan atau tugas-tugas dengan deadline yang sangat dekat. Nah, yang kuning ini yang dimana jangka waktunya masih agak panjang atau agak renggang. Nah, yang terakhir ini yang hijau itu yang bisa dikerjakan sangat jauh atau sangat lama dari deadline-nya gitu. Jadi ketika misalnya di urgent kita sudah selesai semua, kita harus menyelesaikan juga yang di kuning ini. Kenapa? Karena yang di kuning ini harus dikerjakan sebelum masuk ke kategori merah, dan yang hijau pun juga begitu seterusnya. Jadi semua pekerjaan akan selesai tepat pada waktunya. Yang kelima itu bagaimana cara menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri jangka panjang. Berikan 2 strategi yang Anda dapat pelajari dari video untuk tetap termotivasi. Oke, yang pertama itu adalah menerapkan habits yang baru yang baik ya. Karena menurut saya menetapkan kebiasaan yang baik itu adalah salah satu aset jangka panjang untuk diri kita. Misalnya kita yang dulunya tidak pernah belajar di jam-jam sore. Nah, kita mulai buka habit setiap sore kita harus buka YouTube untuk belajar. Tidak perlu mengunjungin guru atau ini, tapi yang penting kita mendapatkan ilmu dari manapun itu gitu. Nah, itu dapat membuahkan hal-hal yang baik nanti di jangka panjangnya, seperti bangun pagi contohnya gitu, atau misalnya berolahraga, itu juga dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Nah, yang kedua ini ada memastikan tujuan yang ingin kita tuju. Nah, ini adalah aset yang sangat panjang karena semua orang itu berproses. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung dapat ini, dapat itu, tapi semuanya harus melalui jalan yang sangat panjang gitu. Makanya jadi kita harus menetapkan tujuan. Jika tujuan kalian menjadi sebuah pengusaha, berarti kalian harus belajar bisnis dari awal kuliah, masuk seminar ini, masuk seminar itu, harus dapat sertifikat ini biar meyakinkan bahwasanya Anda memiliki bisnis yang baik gitu. Oke. Dan yang terakhir itu jelaskan bagaimana penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan. Nah, yang seperti tadi saya bilang, kita harus memperhatikan ya, proses-proses yang kecil, habit-habit yang kecil ini kita harus rubah menjadi baik, dan kita harus mengevaluasi diri kita di setiap saat supaya aset kita yang tadi kita ingin kita tuju di waktu yang akan datang itu dapat terjadi gitu. Dan perbaikan berkelanjutan ini pastinya harus dengan evaluasi dari apa yang sudah terjadi dan terus dibenarkan supaya lebih baik. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.